Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya kepada Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ikhwah filah rahimakumullah. Saya berdiri di depan ini diminta memberikan sambutan selaku Komisaris Utama Koperasi Depok Bangun Niaga, utamanya terkait visi, misi, dan tujuan dari didirikannya Koperasi Depok Bangun Niaga. Saya sampaikan hadis sebagai berikut. Barang siapa yang pada pagi harinya hasrat dunianya lebih besar, itu tidak apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, itu tidak ada apa-apanya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak perhatian dengan urusan kaum muslimin semuanya, dia bukan golongan mereka. Hadis riwayat Al-Hakim dan Baihaqi. Selanjutnya, fakta di balik seruan resolusi jihad ekonomi. MUI telah merumuskan 5 poin utama dalam resolusi jihad ekonomi tahun 2025 yang diharapkan mampu membangkitkan ekonomi umat Islam di Indonesia. MUI juga berkomitmen melaksanakan strategi komprehensif untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta memberdayakan ekonomi umat melalui penguatan koperasi, UMKM syariah, dan optimalisasi zakat dan wakaf. Adapun langkah strategis yang paling relevan dan mendesak dari resolusi ini, menurut MUI, adalah implementasi yang harus serius, agar umat makin kuat dan tangguh dalam menjawab problem kesenjangan yang seringkali memicu keresahan sosial dan radikalisme. Karena perjuangan umat melawan kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui penguatan ekonomi umat adalah bagian dari jihad fisabilillah. Jihad bukan hanya dilakukan di medan perang saja, tetapi di medan ekonomi juga. Terlepas dari masalah polemik makna jihad ekonomi yang digagas MUI, saya kira kita jamaah ini tidak ada salahnya berintrospeksi diri. Perjuangan jamaah termasuk qiyadah dalam mengokohkan kesejahteraan anggotanya. Selama ini menjadi jalan perjuangannya seperti apa? Jadi ini adalah pertanyaan. Jihad ekonomi di jamaah kita ini seperti apa selama ini? Masuk dalam prioritas atau tidak? Nyatanya, kondisi di Depok sendiri, kader seperti yang tadi disampaikan oleh Ketua DPR, 60% masih berstatus mustahik. Saya tidak mau panjang kali lebar, saya langsung saja menyerukan dan mengajak jihad kepada seluruh kader, khususnya yang hadir pada kesempatan ini. Mari kita mengkonsolidasikan diri dalam wadah konstitusional koperasi. Saya tidak perlu menerangkan lagi tentang koperasi, ya, karena kita semua sudah tamat belajar di sekolah-sekolah. KDBN didirikan oleh 19 pendiri, yaitu kader-kader di seluruh Depok. Pendirinya adalah orang per orang, bukan lembaga seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua. Apalagi tidak ada yang namanya keterlibatan lembaga PKS, sama sekali tidak ada. Komunitas kader lah yang mendirikan KDBN ini. Dan komunitas ini adalah ideal untuk menjalankan koperasi yang sehat dan sukses, karena memiliki berbagai kesamaan dan kepentingan. Tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Oleh karena itu, aneh jika ada kader yang enggan menjadi anggota koperasi.
Padahal KDBN lahir untuk memuliakan para kadernya di bidang ekonomi. Yuk kita berbondong-bondong masuk menjadi anggota koperasi. Syaratnya hanya membayar simpanan pokok hanya sebesar 100.000, itu pun bisa dicicil 4 kali ya. 25.000 per cicilan. Adapun simpanan wajib cuma 10.000 per bulan. Koperasi KDBN bermanfaat untuk semua kader. Untuk pelopor yang sudah mapan secara ekonomi. Maka dengan menjadi anggota KDBN, selain akan mendapat benefit hasil usaha, juga ikut bertahun membelanjakan konsumsinya lewat koperasi yang secara tidak langsung ikut mendongkrak usaha-usaha anggota atau kader yang lain. Begitu juga untuk kader anggota yang belum memiliki usaha atau pekerjaan bisa ikut dalam kegiatan koperasi KDBN untuk menambah income, diantaranya bisa menjadi affiliate produk-produk KDBN. Dan para kader yang memiliki usaha bisa menampilkan produknya di marketplace KDBN sehingga bisa menokrak nilai penjualannya. Terakhir saya akan memanggil panggilan jihad ekonomi secara lantang, mengajak para tokoh-tokoh senior dakwah di Depok ini untuk ikut serta membesarkan KDBN dan mengajak jemaahnya masuk menjadi anggota KDBN. Izin saya sebutkan satu persatu. Senior-senior tokoh-tokoh di Depok yang berjubel dengan tokoh-tokoh yang hebat. Karena selama ini belum pernah ada koperasi Depok kader produk, tidak ada koperasi kader, ya. Manhaj kita belum merealisasikan koperasi kader yang hebat, maka saya deklarasikan di sini mengajak kepada tokoh-tokoh senior untuk membantu saya ya dalam jihad ekonomi ini. Saya bacakan di sini satu persatu ya, walaupun tidak bisa semuanya. Mari saya ajak kepada Ustadz Muslih Abdul Karim, Ustadz Muhammad Sohibul Imam, Ustadz Muhammad Mahmudi Ismail, Ustadz Idris Somad, Ustadz Fahmi Al-Idrus, Ustadz Said, Ustadz Dedi Martoni, Ustadz Amang, Ustadz Ali Fikri, Ustadz Abu Bakar, Ustadz Isan Tanjung, Ustadz Tifatul Sembiring, Ustadz Harna, Ustadz Mosoli, dan ustadz-ustadz lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya memohon mereka untuk juga berjihad, melantarkan jihad ini di bidang ekonomi.